kita cicak juga gitu. Biasanya kita mau cicak apa tidak belas. Ada kan? Kita apa? Kalau hati kuat, kalau tak kuat udah buat lah. Tapi ini kan kita bicara hukum, ya kita bicara hukum. Jangan lupa subscribe, like, and share. Melanjutkan bab najis, ya bab najis, ya tambahan bab najis. Pengarang selanjutnya mengungkapkan wala yu'fa an syai'in minat najasah illa al-yasiru minad dam wal qayh atau wal qayhi. Tidak dimaafkan terhadap sesuatu daripada najis, ya. Asal najis tak dimaafkan, dia tetap najis. Illa kecuali, ya, illa yasiru minad dam wal qayhi, sedikit daripada darah dan nanah. Asalnya darah nanah itu najis, tapi kalau sedikit dimaafkan, ya dimaafkan. Yang kedua, wa ma la nafsa lahu sa'ilatan wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fi. Dan yang kedua, yakni binatang hewan yang tubuhnya apabila dipotong darahnya tidak mengalir, kalau jatuh ke dalam satu wadah, yang wadah itu berisi air, walaupun airnya kurang dari 2 bulan, dan binatang itu mati di dalam air itu, fa innahu la yunajjisuhul qalil minad dam. Artinya fa innahu la yunajjisuhu, artinya tidaklah menajiskannya. Itu dikatakan najis ma'fu, dimaafkan. Ya, dia tidak merusak air. Yang penting hewan itu dalam kategori hewan yang tubuhnya kalau dipotong darahnya tidak mengalir. Baik, kita bahas ya. Ini 2 macam yang kita bahasnya. Ada yang dimaafkan dalam salat, ya, tapi tidak dimaafkan dalam air. Ada yang dimaafkan dalam air, tapi tidak dimaafkan dalam salat. Nah, itu najis itu bermacam-macam, ya, menurut kaidah fikih. Nah, kita lihat di sini. Al-ghaliru min ad-dam wal qayhi ma'fu anhu fi thawbi wal badan, ya, wa tasihhu salatu ma'ahu. Jadi kata ulama, sedikit daripada darah, sedikit daripada nanah itu dimaafkan kalau mengenai badan ataupun pakaian. Nah, berarti ini dalam salat, ya, bukan dalam air nih. Ini pembahasan dalam salat. Ulangi, ya, sedikit darah, sedikit nanah dimaafkan kalau mengenai pakaian atau badan. Maka salatnya kata ulama sah kalau pada tubuhnya ada darah, ada nanah. Tetapi darah dan nanah itu dalam kategori sedikit. Nah, berapa banyak sedikit itu? Kaidah kita ini uruf, berdasarkan kebiasaan. Nah, ya, dalam kita fikir itu, kalau ada darah yang kena percikan itu dikategorikan sedikit. Banyak, bagaimana banyak? Banyak itu kalau mengalir. Nah, kalau mengalir itu tidak bisa dikatakan sedikit, ya, udah banyak kan. Nanah juga begitu, ya. Kalau seandainya ada koreng, menanah dan sebagainya, kalau tidak mengalir, menempel pada tempatnya saja, kenapa
Ya, bisa teruskan salat. Ya. Jelas ini ya? Nah, jadi darah yang sedikit, nanah yang sedikit mengenai pada badan atau pakai waktu salat, salatnya sah. Itu kesimpulannya. Ya. Yang zahir, kata guru kami ini, secara mutlak tidak dibedakan apakah darah itu dari tubuhnya atau dari darah orang lain. Ya, baik dari muncul dari diri sendiri karena luka, korek dan sebagainya, atau ada bisul, ya kan, yang dia pecah, keluarlah darah, keluarlah nanah. Nah, kalau mengalir banyak, kalau tidak mengalir sedikit, mampu dimaafkan, baik dari dirinya sendiri ataupun terkena darah orang lain, sama hukumnya. Kalau sedikit, mampu dimaafkan. Ya. Nah, ulama mengkategorikan najis yang dimaafkan di sini ya akan disebutkan lebih jelas nanti dalam bab salat. Nanti masuk bab salat. Ini kan belum nih. Sudah masuk belum bab salat? Nah, nanti masuk bab salat banyak lebar lagi bicara masalah ini. Ya, dimaafkan dalam salat. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, ammal maitatul lati la nafsa laha sailatun. Adapun bangkai tadi. Bangkai binatang yang tubuhnya kalau dipotong darahnya tak mengalir. Apa maknanya tak mengalir tadi? Seperti kadzubab, yaitu seperti lalat. Lalat ambil potong lalat itu, potong tubuhnya. Mana mengalir? Karena kecil kan binatangnya. Nah, potonglah. Jangan disembelih. Potong aja gitu, tak putuskan. Tak mengalir karena kecil binatangnya. Apalagi wal ba'udah atau wal ba'ud, nyamuk sama kan? Nah, lebih kecil lagi nyamuk. Ya. Apalagi yakni wal aqarib, yaitu kalajengking. Kalajengking potong tubuhnya tak mengalir. Nah, termasuk juga wal wazar, cicak. Nah, cicak ambil potong badannya, darahnya tak mengalir. Nah, hewan-hewan ini, ya, hewan-hewan ini kalau masuk ke dalam air, bukan dalam salatnya. Ini itu dalam air, kalau tadi dalam salat. Nah, tapi yang ini kalau dalam salat tak dimaafkan. Salat kau pakai nyamuk, batal salat. Ini hanya dimaafkan dalam air. Salat kau pakai cicak, batal. Seandainya lah sakunya masuk cicak, mati di situ. Salah, setelah salat lihat ada cicak, ulangi salat, tidak sah salat buah bangkai. Yang kita bahas ini itu masuk dalam air. Nah, kalau dia masuk dalam air, nyamuk, lalat, kalajengking, kecoa, apalagi cicak, ini semuanya tidaklah merusak air. Air boleh dipakai untuk berwudu, boleh. Ya, jumpa air dalam ember, lihat ada bangkai cicak, jangan dibuang, cicak yang dibuang. Cicak yang dibuang, setelah itu wudu lah, tidak masalah. Nah, istri pakai boleh kan? Boleh, cuma jangan beritahu dia. Nah, jangan beritahu istri, diam-diam ya. Apa cicak buang, apa pakai wudu, pakainya. Udah selesai berwudu beritahu. Kita perempuan itu penggeli. Ini kita tidak bicara geli tidak gelinya, ini bicara hukum. Secara hukum dia suci, tak masalah. Ya, suci. Nah, tidak termasuk ular, apalagi kodok, tak termasuk tuh. Tikus apa lagi? Ingat, ini amal maitatu, yaitu bangkai. Dia mati. Ingat ya, cicaknya mati, lalatnya mati, nyamuknya mati, kecoanya mati. Kalau hidup gimana? Hah? Hidup tak masalah. Walaupun tikus, kita sudah siapkan dalam bak air, basko.
masuk tikus ngompat, keluar lagi dah. Gimana airnya? Suci, tak masalah. Yang kita bahas ini kan bangkai, ya, banyak cicak masuk, tapi mesti hidup keluar lagi dah, tak masalah, ya. Nah, ini kita bicara bangkai, ya, yang hidup tak masalah. Ya. Apabila dia termasuk dalam satu wadah, yang dalam wadah itu ada benda cair, tidak harus air. Contohnya apa lagi? Minyak zaitun, minyak samin, sama. Kita ni mau pakai minyak samin, orang Arab minyak samin pakai tok goreng, minyak zaitun juga begitu. Nah, kita minyak zaitun dengan sayang, ini mahal minyak zaitun. Masuk pula cicak dalam itu. Gimana? Keluarkan cicaknya, minyak zaitunnya, minum. Macam mana, Bu? Gimana? Siap tak? Sayang, kalau minyak zaitun mahal. Ini secara hukum, dia tidak najis. Kalau mau tidak mau diminum, pakai itu goreng boleh. Ada apa Ustaz? Geli saya masih. Pakailah untuk minyak. Usapan di luar tubuh boleh, untuk mulut boleh. Jangan dibuang sayang. Dia hukumnya tidak najis, boleh diminum. Ya, tak masalah. Minyak samin dan sebagainya. Qat'am, demikian juga jatuh pada makanan. Ini dia. Ya, jatuh pada makanan. Mata fihi, mati pula di dalam makan itu, ya, mati di sana. Bagaimana hukumnya? Ulama menyatakan khilaf, tapi mazhab yang paling kuat dia tidak najis, ya. Bangkai binatang hewan yang tadi tubuhnya kalau tidak mengalir darahnya masuk ke dalam makanan atau minuman tidaklah najis. Contohnya apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi ini. Idza waqa'a dzubab ya fi syarabi ahadikum, apabila seekor lalat masuk di dalam minuman salah seorang dari kalian, ya teh ke kopi ke sama, ya. Nah, kemudian kata Nabi fal yarmishu, hendaklah ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan, masukkan kita. Nah, biasanya lalat kalau masuk dalam minuman itu dah mati dah, ya, dah mati dah. Nah, tinggal tenggelamkan lagi. Kata Nabi, tenggelamkan, kata Nabi. Nah, kemudian kata Nabi, la yanza'uhu, keluarkan dia, buang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un, sesungguhnya kata Nabi, salah satu sayapnya dari dua sayap itu mengandung penyakit, ada racunnya. Nah, wa fil akhari shifaa'un, yang satunya lagi penyembuh. Jadi lalat ada dua, satu bawa penyakit racun, satunya penyembuh. Maka kata Nabi, jangan dibuang, tenggelamkan dulu. Tenggelamkan baru dibuang, minumlah. Nabi suruh minum, bukan suruh buang. Sama juga cicak juga begitu. Biasanya ketemu cicak mati tidak mulas, ada kan? Kenapa? Kalau hati kuat, kalau tak kuat dia udah buang lah. Tapi ini kan kita bicara hukum, ya, kita bicara hukum. Baik. Nah, jadi ini hadis sahih Imam Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, ya. Jadi jelas bahwasanya salah satu sayap itu adalah perisai penjaga. Masya Allah, ini dibuktikan sekarang ilmu kedokteran. Kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram itu menyebutkan dokter langsung survei melihat ternyata benar pada sayap lalat itu satu bawa racun, satunya peluntur racun.
Subhanallah. Nabi itu bukan dokter. Nah, ngomong hanya petunjuk Allah saja. Tapi dokter sekarang buktikan. Sadaqah Rasulullah, kata dia. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau sekarang ini orang sekarang masih tak beriman dengan Nabi gitu, terlewat lah. Kan Nabi itu maaf, tidak ada gurunya, mana ada guru? Apalagi Nabi itu ummi. Ummi itu apa? Baca tak pandai, tulis tak pandai. Itulah mukjizat. Kalau Nabi pandai membaca, pandai menulis, mungkin orang Arab Quraisy lagu, Muhammad bisa saja berkalimat yang indah, dia ahli tulis, ahli baca, tapi Nabi tak pandai tulis, baca pun tak pandai. Tapi fitur ngomong, kalimatnya berbobotnya tinggi sekali. Ya, syarat dengan makna ucapan Nabi SAW. Ya, kelebihan aku, kata Nabi, dengan Nabi-Nabi yang lain ada 5 kelebihan Nabi yang tak dimiliki Nabi sebelumnya. Salah satunya apa? Jami'ul kalim, ucapan aku pendek tapi maknanya padat. Itu Rasulullah. Ya kan? Pendek singkat ucapan Nabi tapi maknanya luar biasa. Diteliti sampai sekarang pun memang benar. Ya, ini dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi menenggelamkan lalat tersebut menetapkan kematiannya. Ya, kalau dia sudah mati, kalau lalat tidak mati, tidak mungkin ditenggelamkan. Dia mati, ditenggelamkan. Berarti sudah mati, tak ada guna lagi, ditenggelamkan. Nah, apakah lagi makanan itu kalau panas? Kalau panas, mati betul dia. Nah, tapi Nabi suruh tenggelamkan, menunjukkan bahwasanya bangkai lalat itu kalau masuk ke dalam air tidak najis, karena dikategorikan tadi hewannya kecil, kalau dipotong tubuhnya darahnya tidak mengalir. Begitu. Ya. Ya, selanjutnya ya, kesimpulan terakhir. Ketahuilah bahwasanya terjadi perbedaan pendapat ini dilihat apabila air itu tidak berubah, maka air tersebut suci. Ya, lalat, nyamuk, kecoa, kalajengking masuk ke dalam air. Airnya sedikit 1 gelas, yang penting airnya tidak berubah. Tapi kalau air itu berubah, kata ulama, najis, karena sudah mengalami perubahan. Itu saja. Ya, masuklah umpamanya kalajengking atau kecoa di sini. Kita lihat, kita buang kecoa ni. Kita cium ni. Oh, berubah dah. Tak bisa dipakai lagi. Lalat juga begitu, masuk, kita minum airnya. Maaf, dicium dulu, berubah. Tak bisa lagi diminum. Nah, itu kalau sudah berubah. Ini pembahasannya ya, tapi saya belum pernah orang buat begitu. Ya, meminum bekas rendaman lalat, pakai cicak kan. Tapi hukum seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya kita masak daging, ya, masak daging ni kan, terbukalah panci itu, masuklah cicak. Ayo, macam mau dibuang? Saya. Iyalah, daging berapa kilo? Ya, masak semur 2 kilo, masuk cicak, tak masalah. Ada cicak ni kuat, berubah dah? Tidak, makan. Jangan beritahu isteri. Itu kuncinya, jangan beritahu orang. Ya. Tapi kalau seandainya masuk darah, udah tidak bisa lagi. Ya, darah masuk 1 tetes, habis sudah. Dia menyatu. Ya, dia tidak dimaafkan darah dalam air, dimaafkan dalam salat, tapi tidak dimaafkan dalam air. Begitu juga kotoran cicak masuk. Cicak buang kotoran, masuk dalam panci. Habis dah, nyatu. Menyatu. Bagaimana? Kuahnya dibuang, dagingnya diambil, dicuci. Begitu. Kuahnya tak bisa lagi dipakai.
tapi dagingnya dicuci. Karena barang terkena najis, alirkan air merata, udah suci lagi dia, masak lagi. Nah, tak mau dimasak, daging udah lembut kan? Ambil garam, makan. Yang penting jangan dibuang. Daging tak pengaruh, yang pengaruh kuahnya itu. Satu lagi saya sampaikan, kotoran cicak ini jatuh dalam bubur. Gimana bubur? Lihat dulu buburnya cair atau kental. Lihat dulu, jangan dibuang dulu. Ini kaidah fikih. Kalau buburnya banyak airnya, begitu kotoran masuk menyatu, nah, tapi dia harap sudah buang. Tapi kalau buburnya kental, apa kaidah kental itu? Nah, ini panci ini ya bubur. Jatuhlah kotoran cicak. Kemudian kita ambil bagian yang terkena najis pakai sendok, angkat, buang. Kita lihat tadi, yang kita cendok itu buburnya turun ke bawah atau enggak? Kalau dia turun, berarti cair, buanglah bubur itu. Tapi kalau dia tetap tak berubah, berarti boleh dimakan, dia tidak menyatu. Sudah betul yang kita buang itu bagi terkena najis dah. Yang ini selamat, bisa dimakan. Itu kaidah fikih begitu, ya, paham ya? Nah, itu kaidah fikih ini sehari-hari kita hadapi. Ya jangan kita mubazir saja, jangan mubazir. Kemudian selanjutnya lagi, idza lam yasha fil ma'i fa in nasha'a fihi kadudil khal wa nahwu fa innahu la yanjisuhu bila khilaf. Nah, sekarang permasalahannya apa lagi? Itu tadi binatang tadi itu yang masuk dalam benda cair itu kalau datang dari luar masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Nah, sekarang kalau seandainya binatang itu memang muncul dari tempat itu, di sini dikatakan seperti mana tadi itu? Kadudil khal, seperti ulat cuka. Cuka itu biasanya ada ulat di dalam. Nah, minum cuka, terminum ulatnya, tidak haram kata ulama. Karena ulat itu memang ada di dalam cuka itu, dimaafkan. Karena dia bukan dari luar, memang di situ. Atau maaf, kita mengambil air hujan, biasa dalamnya ada betul jenti itu mati di dalam air, walaupun banyak tak pengaruh, karena jenti itu hidup di situ. Tidak masalah tu ya. Kalau lalat bukan hidup di situ, ya kan? Nah, itu pun tak masalah. Tapi kalau banyak berubah dan sebagainya, baru dia najis. Apalagi kita makan buah jambu, dalamnya ada ulat, termakan ulat, halal, tak masalah. Nah, maka dikatakan di sini, ya, dia menyatakan bahwasanya itu dimakan bersamaan dengan buahnya, diminum bersama air juga tadi, ikutlah ulatnya. Jadi termakan, bukan memakan. Termakan dengan sesuatu yang kita makan. Nah, itu tidak masalah, mampu dimakan. Yang tak boleh itu ambil jambu dibelah, pilih ulatnya. Nah, ulat yang dimakan, itu tak boleh. Nah, jadi kalau makan jambu, ulat berikut mampu dimakan. Nah, yang tak boleh jambu hanya disingkirkan, ulat yang dimakan. Nah, itu alamatnya tak betul itu kan? Ya, kurang sehat dia.